Dunia Sophie adalah salah satu buku paling ikonik dalam dunia filsafat populer. Ini adalah kisah tentang seorang remaja bernama Sophie Amundsen yang tiba-tiba mendapatkan pelajaran filsafat misterius dari seorang mentor misterius bernama Alberto Knox. Buku ini mengajarkan kita untuk mempertanyakan, merenungkan, dan menjelajahi pemikiran manusia sepanjang sejarah. Buku ini membawa kita melalui perjalanan sejarah filsafat. Kita akan bertemu dengan para pemikir besar seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, dan banyak lagi. Ini adalah cara yang mengagumkan untuk memahami perkembangan pemikiran manusia sepanjang sejarah. Ada beberapa poin inti di bagian ini. Yang pertama adalah filsafat kuno. Sejarah filsafat dimulai di Yunani kuno ya, dengan tokoh-tokoh seperti Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka mengajukan pertanyaan fundamental tentang alam semesta, etika, pengetahuan, dan masyarakat. Di samping filsafat Yunani, ada juga perkembangan filsafat besar di Asia seperti filsafat Konfusianisme, Taoisme, dan yang lainnya. 2. Filsafat abad pertengahan. Di abad pertengahan, filsafat Eropa dipengaruhi oleh agama Kristen. Tokoh seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas mencoba menyatukan filsafat dengan ajaran Kristen. Di dalam Islam, ada perkembangan besar dalam bidang filsafat. Tokoh seperti Ibnu Sina dan Abdul Rushid memberikan kontribusi besar dalam menyelaraskan filsafat Yunani dengan tradisi Islam. 3. Zaman pencerahan, abad ke-17 dan ke-18. Zaman pencerahan adalah periode di mana pemikir-pemikir Eropa mulai mengejar pengetahuan dengan lebih rasional dan skeptis. Tokoh-tokoh seperti Descartes, Locke, Voltaire, dan yang lainnya menggagas gagasan tentang hak asasi manusia, kebebasan, dan rasionalisme. 4. Filsafat modern. Filsafat modern melibatkan pemikir-pemikir seperti Immanuel Kant, Hegel, dan yang lainnya. Mereka mengembangkan teori tentang realitas, etika, dan agama yang masih mempengaruhi pemikiran kontemporer. 5. Filsafat kontemporer. Filsafat kontemporer melibatkan berbagai aliran pemikiran termasuk positivisme, eksistensialisme, dan yang lainnya. Tokoh seperti Wittgenstein, Heidegger, Sartre, dan yang lainnya mengembangkan gagasan-gagasan yang kompleks tentang bahasa, eksistensi, dan masyarakat. Sejarah filsafat adalah perjalanan pemikiran manusia tentang pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan, pengetahuan, etika, dan banyak lagi. Ini adalah warisan intelektual yang kaya dan terus berkembang seiring waktu, mencerminkan evolusi pemikiran manusia dalam menjelajahi makna dan realitas dunia di sekitarnya. Mengikuti petualangan Sophie, kita akan diajak untuk merenungkan pertanyaan besar tentang eksistensi, etika, agama, dan arti hidup. Apakah kita bebas sepenuhnya? Apa arti hidup yang sejati? Apakah Tuhan ada? Buku ini tidak hanya memberikan jawaban tetap, tetapi mengajak kita untuk berpikir sendiri. Pertanyaan besar adalah istilah yang merujuk pada pertanyaan-pertanyaan fundamental dan seringkali kompleks yang diajukan dalam konteks filsafat. Ini adalah pertanyaan yang mencangkup berbagai aspek kehidupan seperti alam semesta, etika, pengetahuan, dan eksistensi manusia. Beberapa contoh pertanyaan besar yang sering diajukan dalam filsafat meliputi apa arti hidup, apakah kita bebas sepenuhnya, apakah Tuhan ada, apa yang benar dan salah, apa makna pengetahuan, apakah ada realitas objektif, bagaimana cara hidup yang baik, apakah ada akhirat, dan yang lainnya. Mereka yang sering tidak memiliki jawaban yang jelas dan tetap menjadi sumber perdebatan dan refleksi filosofis yang mendalam. Melalui interaksi Sophie dan Alberto,
Buku ini mengilustrasikan bagaimana pemahaman kita tentang dunia dan diri kita sendiri dapat berkembang seiring waktu. Filosofi menjadi alat untuk menjelajahi realitas dan makna yang lebih dalam. Perjalanan pemahaman adalah salah satu aspek penting yang disajikan dalam buku Dunia Sophie karya John Steingartner. Ini merujuk pada perubahan dalam pemahaman dan kesadaran tokoh utama Sophie Amundsen seiring dia menerima perjalanan filsafat dari mentornya Alberto Knox. Berikut ada beberapa poin utama tentang perjalanan pemahaman dalam konteks buku ini. 1. Pemahaman awal. Awalnya, Sophie adalah seorang remaja biasa yang mungkin tidak pernah benar-benar berpikir tentang pertanyaan-pertanyaan filosofis. Namun, ketika dia mulai menerima surat-surat dan pelajaran misterius dari Alberto, pemahamannya tentang dunia dan eksistensi mulai berkembang. 2. Mengajukan pertanyaan. Dalam perjalanan pemahaman ini, Sophie mulai mengajukan pertanyaan filosofis yang lebih dalam. Dia belajar untuk tidak hanya menerima pengetahuan yang diajarkan, tetapi untuk merenungkan dan menggali lebih dalam untuk mencari pemahaman yang mendalam. 3. Eksplorasi sejarah filsafat. Dalam buku ini, pembaca diajak mengeksplorasi sejarah filsafat bersama dengan Sophie. Alberto memperkenalkan para pemikir-pemikir besar dan ide-ide revolusioner dari masa lalu yang membantu Sophie dan pembaca memahami bagaimana pikiran manusia telah berkembang sepanjang sejarah. 4. Perubahan dan perspektif. Perjalanan pemahaman ini juga mencangkup perubahan dalam perspektif dan sikap Sophie terhadap dunia. Dia menjadi lebih kritis terhadap apa yang dia pelajari dan mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara independen. 5. Eksplorasi pribadi. Selain memahami filsafat dari sudut pandang akademis, Sophie juga mulai mempelajari pelajaran pemahaman pribadi. Dia mulai merenungkan perannya dalam alam semesta, eksistensi dirinya, dan makna hidupnya. Pelajaran dalam buku ini tidak hanya tentang pengetahuan teoritis, tetapi juga tentang bagaimana pemahaman seseorang tentang dunia dan diri sendiri dapat berubah dan berkembang seiring waktu. Ini mengilustrasikan pentingnya pemikiran kritis, penalaran, dan eksplorasi ide dalam proses pemahaman diri dan eksistensi. Perjalanan pemahaman Sophie mencerminkan perjalanan yang dapat dialami oleh siapa saja yang merenungkan pertanyaan-pertanyaan filosofis dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan diri mereka sendiri. Jadi, Dunia Sophie adalah perjalanan filsafat yang luar biasa, menggabungkan cerita menarik dengan gagasan-gagasan hebat. Ini adalah buku yang dapat merangsang pikiran Anda dan membantu Anda memahami lebih baik dunia berpikir manusia. Jika Anda penasaran tentang filsafat atau sekedar ingin membaca cerita yang menginspirasi, buku ini patut dicoba. Jika kalian ingin baca langsung ya, kalian bisa klik untuk link pembeliannya di kolom deskripsi. Karena untuk link pembeliannya sudah saya sediakan di sana. Kalian bisa beli yang berupa e-book ataupun buku fisik. Oke, nah ada beberapa kata yang sangat-sangat menarik yang disampaikan oleh penulis untuk kita. Itu adalah, jangan pernah takut pada kegelapan, bintang-bintang akan menerangimu. Saya Ahmad NH, terima kasih.